nggak tahu juga ini spekulasi Dokcin ya, nggak tahu juga yang dilaporinnya itu sekaligus diminta penjelasannya dari Koko Hero akun-akun yang lain. Mangga, termasuk Ipar ya. Kalau Ipar kan ada rekaman jejak digital videonya ya. Si ikan pesut penguin tralat rilis di Dugong. Kalau untuk saksi untuk akun-akun yang lain bisa juga kemungkinan. Benar ini yang kata Mbak ini siapa yang Titik Koruben bilang Magdalena itu rumahnya di Jakarta Timur ya. Ini si Magdalena ini termasuk salah satu akun yang banyak cloningnya juga. Ya, dia ada di mana-mana. Dia posting video di thread, di Igoy, di Facebook, di TikTok. Ya. Jadi kita lihat aja. Karena kan mungkin perwakilan Koko Hero yang tahu semuanya ya, gitu. Atau nanti yang diminta keterangan siapa lagi. Kalau disambung-sambungin sih itu saksi atas laporan senyap yang RO ngomong Borownis. Yang pasti sih kalau untuk Koko RO keterlibatan iparnya di situ. Karena kan jelas-jelas Komal satu kali satu-satunya apa berapa kali Dokcin nggak tahu apakah yang Komalnya ini satu kali yang benar-benar dia menghina sih tidak takut yang ini saya nggak butuh duit yang gitu kan yang di Komal Koko Hero itu terus sama mungkin dengan komen-komenan nggak tahu lah itu dia. Semoga Magdalena aku nggak tahu itu kalau Magdalena itu tujuannya apa ya, itu tujuannya apa ya, kayak yang punya masalah gitu karena dia katanya udah dapat support dari SW, dapat balasan padahal itu mah balasan admin gitu. Hari lagi sepi berita guys. Tapi kemarin Bapak Minola mendampingi Koko Hero kok. Ya memang laporan gitu kan. Beda kalau misalnya klien kami atas pelaporan dari pihak sana kan nggak ada bahasanya dari situ, nggak ada satu patah kata pun yang mention masalah tentang SW, ya kan? Sebenarnya ini kan udah mulai masuk ke ranah perannya kita netizen tuh udah semakin menguasai sebenarnya, ya kan? Sekarang ujung-ujungnya gini, kayak si CEO juga kan minta pertolongan, kasarnya si hidung bolong mau lu mempredikatkan dia siapa, intinya si hidung bolong ini kan adalah netizen, betul nggak? Betul nggak? Ujung-ujungnya kan kita semua yang dapatkan peran penting di sini jadinya. Ya, kalau kata aku mah. Ujung-ujungnya si CEO kan minta bantuan sama si netizen ya. Z ini kan netizen, dia cenah mah pengamat politik dan sosial dari sananya mah ya, dia mah advokat tipikal lulusan sekolah sekolah hukum tapi yang gitulah. Sekarang gini ya, mau lu berpendidikan tinggi apapun, memiliki namanya PH atau apa, tapi kalau misalnya kepribadianmu rusak, lu nggak akan ada yang mau, nggak akan ada yang percaya sama lu, ya, nggak akan ngebawa lu kemana-mana, ya, apalagi semua reputasi lu itu go public banget, ya kan, untuk yang jeleknya nggak ada yang bisa dibanggain. Diketahui sama Satria Mulia, lo bilang bisa bedain cong dan laki-laki lah itu sebelah lo. Satria Mulia mah kan dia udah pindah keluar ya. Ada masanya dia memang ya itulah. Kalau udah Satria mau, dia itu satu lifting loh sama NM loh. Dia juga tahu semuanya versi cowoknya. Cuma kan dia lebih fokus hidup di luar ya. Pada intinya hidung bolong yang perusuh
Sebenarnya Dokcin lihat dalam kapasitinya di case RO hanya partisipan sih. Dibilang rusuh enggak, karena ada keterlibatan kuat NM, dia menjadi pasang kuda-kuda, ya kan? Terus juga ada diduga CEO meminta tolong langsung ke Sidung Bolong, ya kan, untuk mengawasi terutama untuk segi case-nya CEO sendiri sehingga turun gunung si hidung bolong ini gitu guys. Jadi ya biarin aja lah kalau misalnya si hidung bolong dia punya masalah sama NM sama si Oma, biarin aja udah, ya kan. Yang penting jangan mengkontaminasi pasukan sakit hati kayak dulu pada kembali lagi terus mengobrak-abrik bikin liar kasus yang harusnya simple jadi berpasal-pasal. Gue mau gak mau. Si Koko Hero pintar, si Dugong dipancing untuk ngeluarin unek-uneknya. Itu udah jelas bukti yang sangat kuat dan memang sebenarnya udah pernah keluar di Brownies waktu penampilan uh, Koko RO yang pertama, kalau nggak salah pertama, yang kedua udah ngebahas tentang yang ada Manda itu, yang dia Manda tolong kamu nggak di ini ya gitu. Nah itu kan di situ juga kan ada si Dugong di Komal itu, kata aku. Thank you. Kabarnya uang 35 ada masuk juga ke rekening SW, bener nggak? Dokter nggak bisa memvalidasi itu karena itu masih kabar burung, karena bukan masalah uang masuk ke rekening SW, karena yang diduga Bapak Hotman Paris Van Java, ya kan, dia menduga keterlibatan dan pemegangan langsung untuk keuangan, salah satunya itu masih ada andil ya, walaupun udah cermai ya, karena the klinik ini kan klinik yang SW pada saat ketika cermai sama RO juga masih treatment ke sana, bahkan ngebawa CI, ya kan. Jadi kalau keterlibatan mungkin tidak secara langsung, ya mungkin keterlibatan aliran dana yang masuk ke dia gitu. Tapi belum tentu semuanya yang dia kuasai ya. Tapi kalau menurut versi Bapak HP itu yang memegang flow cash flow-nya ini dia kan. I don't know kalau itu ya. Kita lihat aja perkembangan dari rekening koran yang bakal dibuka di kala pemeriksaan berkas dari Koko RO yang di kasus TSK ini gitu. Serem lah. Masa lu udah tanggung kejebur, kata gue mah. Bisa jadi kasus tersangka juga jebakan untuk SW, Dok. Oh, nggak tahu sih. Iya kan? Kaget aku semalam banyak yang nge-DM, Dokcin, Koko Hero dipanggil kepolisian. Waduh, kata gue. Jangan-jangan bener nih yang Dokcin pernah lisin ini nih. Waduh, ntar dulu apaan? Dokcin ngeliat videonya dari si Koko Hero nggak ada, tapi ngeliat drama halus, Sarwenda, kata gue. Masa iya sih? Tapi dari pihak tim advokatnya, anggotanya Bapak Minola, bilang sebagai saksi. Jadi kan gue sempat mikir, apa ini, kata gue, saksi apa dilaporin SW gitu kan. Anjir, kata gue, berita utamanya datang dari si Ono, si drama ngejebak anjir. Judulnya, setelah Dokcin ada back forward atau telusuri beberapa apa namanya teman-teman yang ngasih Dokcin, dan Dokcin pelajari saksi untuk laporan dari Koko RO, bukan SW. Kayak diburu-buruin ya, malam-malam kali ya. Mungkin time is money kayaknya. Maksudnya akun-akun yang jelekin siapa sih? Maksudnya gue nggak ngerti Allah kemana ya? Akun-akun yang dilaporin itu terutama paling sebel kalau udah ngomong gue lu. Kalau dari versi Koko RO kan iparnya plus
akun-akun yang lain yang terlalu mempelintir setiap apapun cerita yang sebenarnya plot twist yang mempunyai platform. Ya kalian tebak-tebak sendiri garda terdepannya dari kubunya SW siapa aja. Pasti ketebakan akun-akun yang sering FYP siapa. Ya itu paling segelintiran itu. Sebenarnya kalau di Facebook tuh banyak guys. Banyak banget. Akun-akun yang bener-bener jauh lebih pelik, lebih bikin geleng-geleng pala dalam mereka mengekspresikan pro atau kontranya ke KRO ya. Itu lebih parah. Tapi kalau misalnya semua dilaporin itu terlalu wadahnya terlalu pusatnya itu di Facebook sebenarnya. Makanya mungkin yang lebih platform lebih obvious kali ya kayak TikTok kali yang lebih dijadiin fokus kacamatanya yang Koko RO perhatikan gerak-geriknya. Kalau misalnya Padlock mungkin Koko RO bingung kali ya udah sama orang Kismin, maaf banget ya itu kan kehidupan di daerah sana dia Kismin agak-agak gangguan mental, bingung juga kalau ditangkap. Dan ini kan juga beda kota guys. Kalau pelaporan untuk beda kota BAP-nya di kota mana gitu kan? Pelaporannya bagaimana? Nanti penyidikannya bagaimana? Harus ke kota sana gitu kan? Kalau misalnya masih di Jakarta mau ya tinggal laporan aja Jakarta Selatan atau di mana gitu kan? Mungkin bisa kali kasih SP sih bisa berupa kayak pengiriman surat ke rumah untuk bikin video mohon minta maaf gitu. Tapi aku rasa kita juga harus ini kan yang dikasih panggung kan sifat talak ya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi sebenarnya banyak akun-akun yang modelan kayak Patalak ini, orang-orang yang berbeda. Jadi mungkin menurut kacamata pelaporan yang dicoba sama Koko RO setelah disidik gitu ya, sebenarnya masih bisa dilolosin gitu loh. Karena levelnya juga sebenarnya banyak yang lebih serem. Tapi kalau misalnya yang udah bener-bener nge-platform banget, contohnya kayak Magdalena, nah itu jelas itu. Dia mau bukan lagi ngasih narasi ya, bukan lagi namanya berteori ya. Dia udah di satu sisi dia mencemoohkan, tapi menggunakan kata-kata kasar juga. Nah itu Magdalena itu nggak aneh kalau misalnya dia salah satu karena dia memiliki platform besar tuh dan punya banyak cloning akun. Cuma gue nggak tahu ya nanti yang muncul ke service selain Ipar siapa gitu loh, karena sekarang kan banyak pemain-pemain baru pada bermunculan ya. Mereka tidak bermain di TikTok tapi mereka lebih di Facebook gitu. Dokcin tumben sekarang lagi kalem, lagi gak enak badan. Dari semalam tidur susah bener. Kemarin kegiatan Dokcin tahu nggak? Dokcin pergi ke 7 lokasi yang berbeda meeting. Bukan meeting sih. Ketemu teman, klien, silaturahmi. Aduh, angin. Ya aku sih memang begini. Kecuali kalau misalnya lagi ada yang bikin gua geram baru. Facebook masih ada. Banyak banget Facebook itu adalah justru wadah utamanya. Kalian pikir kita dapat info-info video update Dokcin juga dapat dari mana? Banyaknya dari Facebook loh teman-teman. Teman-teman. Formil banget. Dokcin dapatnya dari sono. Mereka lebih bermain narasi lebih gila. Dokcin, jadi sumber Dokcin itu thread sama Facebook. Kalau misalnya untuk video nyeleneh mah paling di TikTok. Teman-teman. Coba deh gini, kalian bikin akun kosong aja. Ya, kalau kalian scroll, mulai dari penciptaan AI, video rekayasa, video edit, penggiringan opini, plot twist, itu yang menciptakan semua tuh dari Facebook. Kalau di TikTok mah nggak ada, jarang. Di thread atau di Igo enggak. Karena banyak ibu-ibu becek di sana di Facebook.